Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nak hari ini? Ya, terima kasih Pak. Kabar saya hari ini tuh Pak, alhamdulillah Pak, baik. Baik. Ya. Jadi sebelum ke ruangan BK tadi belajar apa kalau Bapak boleh tahu? Oh iya Pak. Tadi saya itu Pak belajar mata pelajaran olahraga Pak, tapi ya saya kurang suka itu mata pelajaran olahraga Pak. Ya, bagaimana kemudian Naal ini tidak menyukainya padahal dari kebanyakan siswa yang saya teliti bahwa ini pelajaran olahraga paling digemari oleh siswa. Tetapi mengapa kemudian Naal ini tidak menyukainya? Ya Pak, nggak tahu juga ini Pak. Memang pusing juga sih teman-teman tuh kenapa mereka tuh kayak suka sekali itu mata pelajaran olahraga. Saya ya anti sekali mata pelajaran olahraga Pak, karena saya itu Pak gini Pak, kayak orangnya udah suka sekali yang kayak mengeluarkan keringat Pak di dalam badan di tubuh itu Pak. Jadi pelajaran apa yang Naal ini suka? Kalau Bapak bisa tebak ini dari wajahnya Al ini kan memang Al ini tidak suka yang berkaitan dengan berkeringat toh. Iya Pak. Jadi kalau Bapak bisa tebak Al ini menyukai pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan perhitungan. Bagaimana? Iya Pak, seperti matematika, fisika Pak, yang kayak hitung-hitungan gitu Pak. Begitu. Iya Pak. Berarti Naal ini suka dengan pelajaran matematika ya? Oh iya Pak, sangat suka Pak yang kayak gitu Pak. Begitu. Iya Pak. Ya, jadi kita kan sudah berbincang-bincang begini. Jadi saya menanyakan kesiapan Naal untuk mengikuti proses konseling kita pada hari ini. Bagaimana? Siap untuk melakukan sesi konseling? Siapanya? Tuh hari saya itu Pak sangat siap Pak, insyaallah. Siap. Ya Pak. Jadi di dalam BK itu atau bimbingan konseling ada beberapa asas yang harus dihadapi atau ada beberapa aspek yang harus ditelaah atau harus tidak boleh dilanggar oleh guru BK. Oh iya. Nah, yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Oh iya Pak. Yang dimana asas kerahasiaan itu apabila Naal menceritakan nanti mengalami permasalahannya yang dihadapi Al. Nah, saya ini tidak boleh menceritakan pengalaman Naal yang ceritakan nanti mengenai permasalahannya ke orang lain maupun guru BK lain, guru wali kelas Naal itu sendiri ataupun teman-teman Naal. Itu tidak boleh saya ceritakan, tidak boleh Bapak ceritakan. Karena kenapa? Itu bisa menjadi kecaman bagi Bapak sendiri karena ada asas kerahasiaannya. Nah, apabila asas kerahasiaan ini dilanggar, maka Bapak bisa menjatuhi namanya hukuman. Baik itu ada namanya teguran dari kepala sekolah ataupun dari pihak kepala dinas itu sendiri apabila ada yang melapor, begitu. Paham? Nah, dan juga ada asas kesukarelaan. Nah, saya ingin menanyakan kesukarelaan Naal. Apakah Naal ini memang dari hati untuk datang ke ruang BK ataupun ada aspek keterpaksaan? Bagaimana? Saya itu Pak sebenarnya keterpaksaan pertama, tetapi langsung saya berpikir lama-lama sebenarnya terpaksa tapi untuk demi kebaikan ya itu sangat baik bagi saya itu Pak. Betul. Iya. Jadi terpaksa, tetapi untuk kebaikan, tetapi ada dalam hati bahwa saya ke ruang BK ini manfaatnya sungguh luar biasa untuk menyelesaikan permasalahan pribadi yang dihadapi Naal itu sendiri. Betul apa tidak? Betul Pak. Nah, betul. Nah, itu kan kita berbincang tadi soal asas dalam BK. Nah, saya minta kontrak untuk kita melakukan bimbingan apalagi namanya proses konseling kita pada hari ini. Saya menawarkan kepada Naal sekitar 60 menit untuk proses konseling kita pada hari ini.
Karena kan yang saya dapati setelah mengamati dari permasalahan Naal ini, Naal ini kan mempunyai masalah yang intinya ini beratlah istilahnya. Jadi saya berpikir bahwa kita harus apalagi istilahnya ini menggunakan waktu yang cukup panjang untuk bisa menyelesaikan permasalahan Al. Ya, cocok nih di dalam BD itu sendiri atau proses konseling bisa melakukan beberapa sesi, tapi untuk sesi ini saya mengambil untuk 1 jam atau 60 menit. Bagaimana kesepakatannya Naal? Siap? Kalau 60 menit kok sangat siap Pak, karena siap, ya. posisinya juga itu Pak Jambeka sekarang. Jambeka. Ya. Baik, bisa kita mulai jadi mungkin Naal sendiri bisa ceritakan mengenai apa permasalahan kemudian yang dihadapi Naal sekarang ini. Sebenarnya apa kayak sebenarnya kurasa ini diriku Pak tidak ada di kurasa permasalahan. Tidak ada permasalahan. Iya, tapi masa kayak ada itu suatu apa penjelasan bahwa masa saya beribadah tapi kayak tidak percaya ini ibadah. Ya. Jadi permasalahan yang kemudian Naal hadapi ini kurangnya keyakinan dan pemahaman bahwa di dalam beribadah itu, di dalam beribadah wajib maupun beribadah sunnah, ada manfaat kemudian yang didapatkan, ada manfaat spiritual atau manfaat ibadah yang kita lakukan itu. Nah, saya minta kepada Naal bahwa apa kegiatan sehari-hari Naal lakukan ketika di rumah, mulai dari pulang dari sekolah. Nah, pulang dari sekolah. Coba ceritakan. Saya minta Naal ini kita cari jujur-jujuran saja, keterbukaan. Ya, betul. Nah, di dalam asas BK juga itu, mohon maaf juga Bapak lupa bahwa di dalam asas BK itu ada juga asas keterbukaan. Oh iya, Pak. Di mana Al ini jangan ragu menceritakan permasalahannya, karena kan kita face to face, hanya kita yang berdua yang mengetahuinya, jadi tidak sungkan untuk bercerita. Nah, siapa? Ya, mulai Pak. Ya, mulai cerita. Ini lebih baik dia bisa Iya. Oh, tidak nyaman kah? Kurang nyaman ini Pak, mungkin bisa kayak begini kan. Ya, tidak apa-apa. Dari kenyamanannya saja nah, Pak. Karena kita santai untuk saya. Oh iya Pak. Santai saja. Jadi begini Pak. Kami pulang dari sekolah itu kan jam 4. Ya, kalau kan hari Senin sampai Kamis itu kan jam 4 sudah selesai sholat asar. Tadi sholat Jumat itu kan sudah sholat Jumat, lalu bisa pulang. Jam 4 Pak. Ya, jadi perjalanan jam 4 sampai ke rumah saya itu Pak 15 menit. Jadi 15 menit kalau cepat. Iya, kalau cepat. Ya, kira-kira kan Pak jam 4 jam 4:20 Pak di rumah itu. Habis itu Pak, di situ saya sarapan itu Pak. Sarapan sorry Pak. Sorry Pak, terlalu bersemangat ceritain Pak. Tidak apa-apa. Kayak di situ kayak makan cemilan apa sebar dimakan kan. Makan Pak, habis itu Pak kayak kan saya habis makan itu pasti saya meluangkan waktu kayak bermain game Pak. Bermain game? Iya Pak, di taman sendiri main game habis itu terus main game Pak. Iya. Kerja itu TS Kak, bukan kerja itu soal matematika yang berkaitan dengan perhitungan Pak. Iya, betul. Berkaitan dengan perhitungan. Habis berkaitan dengan perhitungan. Habis itu Pak kayak habis mengerjakan soal matematika. Istirahat Pak, scroll TikTok apa. Habis mengerjakan scroll TikTok, habis itu langsung ketika jam 5 lewat Pak, jam 5 mendekati jam 6 itu Pak, saya mandi Pak.
habis mandi Pak, saya menunaikan salat maghrib Pak. Habis menunaikan salat maghrib Pak, kayak langsung istirahat lah, seperti pada biasanya istirahat baru menunggu lagi jam sholat selanjutnya. Habis sholat selesai Pak, ya kembali lagi seperti kegiatan tiap kali Pak pulang dari sekolah, kayak main kerja lagi itu ya, yang terkait dengan perhitungan. Terus jam tidurnya Ali ini jam berapa? Jam tidur saya paling cepat pas setengah 9. Setengah 9 ini. Setengah 9 baru bagian jam 9 paling lama itu saya tidur. Jam 10. Oh, betul. Berarti bisa dikatakan bahwasanya tidur Naal ini cuman teratur kita. Teratur. Karena kan efisien memang itu kalau tidur jam di bawah jam 10 karena kan itu berfungsi otak untuk Naal ini sendiri begitu. Jadi kalau jam bangunnya Naal ini jam berapa? Kalau jam bangun itu pas jam 3. Jam 3. Iya Pak, cepat Pak, jam 3. Kalau bangun Pak, kalau saya bangun jam 3 itu Pak, bangun jam 3 itu Pak, pasti terulang lagi tuh kayak main game lagi. Lihat baca-baca dan mengerjakan soal atau dibaca-baca Membaca-baca soal berkaitan dengan matematika. Iya Pak, baru itu betul. Ketika selesai itu ya sholat lagi. Sholat subuh. Lalu ketika sudah sholat subuh, apa kegiatan yang Naal lakukan? Ya sudah sarapan baru siap Bergegas untuk melihat apa yang mau dibawa di sekolah lagi kita. Betul. Iya Pak. Baik. Mengenai kegiatan-kegiatan yang Naal lakukan ketika pulang dari sekolah, sudah tadi diceritakan bagaimana tentang kegiatannya toh. Jadi Bapak bisa menangkap bahwasanya Naal ini rajin beribadah. Oh iya Pak. Rajin beribadah toh? Iya Pak. Tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Tidak Pak. Tetap, karena kan juga ini data-data Naal ini kan saya dapatkan juga dari orang tuanya Naal. Iya Pak. Jadi Naal ini tidak bisa berbohong apa-apa yang Naal lakukan. Tadi Bapak cuma ngetes apa yang Naal lakukan di rumah karena kan semuanya ada data yang Bapak dapatkan dari kedua orang tua Naal itu sendiri. Jadi Naal sendiri ini mempunyai masalah bahwasanya Naal ini kurangnya keyakinan dan pemahaman bahwasanya kurangnya keyakinan mendalam bahwasanya di dalam beribadah itu ada manfaat yang didapatkan, baik itu manfaat spiritual ataupun manfaat yang lainnya ketika kita melaksanakan ibadah, baik itu ibadah wajib ataupun ibadah yang sunnah. Nah, saya ingin apalagi bertanya kepada Naal, bagaimana dengan sholat sunnahnya Naal ini di rumah? Selesai sholat wajib, apakah Naal ini melaksanakan sholat sunnah atau bagaimana? Iya, kalau sholat sunnah itu Pak kayak hampir tidak pernah sih Pak, kayak Pernah tapi jarang sih Pak. Kapan terakhir sholat sunnah Naal lakukan? Sholat duha deh. Saya ingin, karena kan sholat duha kan di sekolah sholat anunya saya ini ya, saya ingin katakan sholat sepertiga malam, sholat tahajud. Bagaimana? Kapan terakhir kali Naal lakukan sholat tahajud di rumah? Karena kan tadi Naal sendiri ceritakan bahwasanya Naal ini kan tidur jam paling lambat setengah 10, terus bangunnya jam 3. Nah, di jam 3 itu kan bisa Naal luangkan waktunya untuk melakukan beribadah, misalnya sholat tahajud ataupun membaca surah-surah Al-Quran, begitu, membaca Al-Quran. Jadi kapan terakhir Naal melakukan ibadah sunnah di rumah? Lama. Tidak diingat kapan? Perkirakan Kak, kalau nggak salah itu Pak tahun lalu Pak. Tahun lalu kalau nggak salah itu Pak. Lama juga ini. Iya Pak. Baju yang permasalahan Naal adat ini. Tetapi Naal ini kan rajin sholat wajibnya. Mengapa kemudian sholat sunnah Naal ini tinggalkan? Nah,
di dalam sholat sunnah ini kan bisa menjadi faktor pendorong pahalanya Naal untuk lakukan ini, bisa menjadi balance. Misalnya contohnya Al berbuat keburukan, nah dari sholat sunnah itu sendiri bisa menjadi pertimbangan. Naal ini lakukan sholat sunnah bisa menjadi tolak ukurnya nanti kemudian hari. Jadi kalau membaca surah dalam Al-Quran, kamu terakhir kali membaca Al-Quran di rumah kapan? Lupa. Lama juga Pak. Jadi Terakhir dulu itu Pak. Lama Pak. Terakhir itu kayak ada pengajian di rumah baru itu baca lagi Al-Quran Pak. sangat disayangkan karena kan Naal ini sendiri kan posisinya rajin beribadat, terus juga Naal ini kan rohis di sekolah tuh, terus juga pernah azan, apalagi namanya istilahnya ini bahkan menjadi imam di sekolah untuk teman-temannya begitu. Jadi kalau dari Bapak rajin-rajin ke sholat sunnah. Oh iya Pak. Karena kan di dalam sholat sunnah itu seperti yang Bapak katakan tadi bisa menjadi penopang untuk pahalanya Al sendiri begitu, bisa menjadi meningkat lagi, toh bisa menjadi balance ketika ada keburukan yang Al lakukan, ada misalnya tindakan-tindakan perilaku yang tidak disukai Allah. Nah dari situ berlaku ibadah sunnahnya Al ini kan bisa menjadi penopang untuk pahalanya, karena kan ibadah yang Al lakukan ini sholat wajibnya kan rajin sih. Nah tinggal ini sholat sunnahnya bisa ditingkatkan, dan juga ini apa yang kurangnya keyakinan bahwa di dalam beribadah itu ada kemudian manfaat spiritual yang didapatkan begitu ceritanya. Jadi saya ingin bertanya kembali kepada Al, apa yang Al pikirkan tentang ibadah. Nah lalu bagaimana ibadah Al itu, bagaimana kamu melihat peran ibadah dalam hidup Al? Tadi apa yang Al pikirkan tentang ibadah, itu dulu. Coba jelaskan. Pertama itu Pak yang pikirkan apa yang Naal pikirkan tentang beribadah. Coba jelaskan tentang ibadah itu Pak. Kewajiban Pak. Kewajiban maksudnya kayak jadi ada apabila ada tuh bilang kita nak sholat kayak ibaratnya kan ini sholat yang agama Pak. Kalau nggak sholat itu untuk itu tiangnya agama Pak, tapi yang tepat itu Pak. Iya begitu. Baik, saya bisa tangkap. Jadi di tahap konseling kali ini Bapak menggunakan analisis ABC. Mungkin Al apa yang diketahui tentang analisis ABC? Tidak tahu. Jadi analisis ABC itu adalah yang A itu antecedent, yang dimana Bapak akan menggali situasi yang memunculkan perasaan Naal itu sendiri. Terus ada namanya behavioristik atau behavioral, yang dimana Bapak akan menggali keyakinan atau pikiran Naal sendiri ketika melakukan sholat ataupun ibadah yang Naal lakukan itu. Dan juga ada yang namanya C, konsekuensi. Nah, saya ingin menggali ataupun mengidentifikasi konsekuensi kemudian emosional yang dihadapi atau Naal hadapi perilakunya ketika tidak melakukan ibadah ataupun tidak meyakini bahwa di dalam beribadah itu ada manfaat spiritual ketika kita melakukan ibadah. Nah, kita mulai dari tahap A-nya dulu ataupun antecedent. Nah, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan pada tahap ini. Biasanya Naal ini apa yang terjadi sebelum Naal ini ragu atau belum yakin bahwa di dalam beribadah itu ada manfaat spiritual yang didapatkan, ada manfaat ibadah.
begitu. Iya. Apa yang menjadikan kamu ragu bahwa dalam beribadah itu ada manfaat yang didapatkan begitu? Secara singkatnya. Gitu. Tenan itu, ayo cerita. Enggak apa-apa. Cerita nih saya. Tidak apa-apa. Ayo. Pikiran sih Pak. Lingkungan hidup atau Lingkungan memang luar dari sekolah itu, lingkungan dari sekolah. kayak itu Pak, kayak ini mohon maaf nih, Pak. Kayak pergaulan itu Pak, kayak cara sekali yang itu Pak, yang Dari sekolah mungkin juga. sekolah itu kayak itu sih Pak, kayak intervensi terus harus menyediakan ini, tapi ya menyediakan tak ini nggak dipikir apa yang selanjutnya maksudnya. Intervensi di Iya Pak. Baik. Jadi saya bisa tangkap bahwasanya mengapa kemudian Naal ini masih ragu untuk ataupun masih ragu atau belum meyakini bahwa di dalam mengerjakan ibadah itu ada manfaat spiritual yang didapatkan. Jadi begitu tadi Naal ini katakan bahwa adanya tekanan dari sekolah atau bagaimana? Iya Pak. Begitu. Iya Pak. Masih ragu di. Iya Pak. Jadi pertanyaan yang kedua itu ataupun apakah ada situasi yang membuat Naal ini merasa ibadah ini hanya sebatas kewajiban? Pengalamannya Naal ini ceritakan pengalaman. Apakah ada situasi tertentu di luar sana yang membuat Naal ini merasa bahwa ibadah ini hanya sebatas kewajiban saja? Maksudnya seperti apa itu? Bahwa misalnya Naal ini mempunyai pengalaman tertentu di luar sana, bahwasanya saya ini hanya beribadah. Misalnya Naal ini ada melihat contoh dari orang lain bahwasanya, ataukah ada melihat apalagi namanya istilahnya ini ceramah-ceramah di luar sana begitu, bahwasanya Naal ini mempunyai dari hati itu bilang saya ini beribadah saja dan sebagai kewajiban toh, sebagai kewajibannya saya Naal melakukan ya 5 wajib itu, salat sunnah 5 wajib. Ada mendapatkan situasi tertentu di luar sana yang membuat Naal ini merasa bahwasanya ini ibadah hanya kewajiban, hanya sebatas kewajiban saja, tetapi tidak meyakini bahwasanya ini ibadah memang ada manfaat yang didapatkan begitu. Bagaimana? Ya sih Pak, yang tadi itu jelaskan itu tadi pergaulan itu yang lingkungannya itu luar sekolah sih Pak. Memang tidak ada situasi tertentu di baik. Kemudian bagaimana dengan suasana ataupun keadaan di sekitar ketika Naal ini melakukan ibadah? Bagaimana di sekitarnya Naal ketika melakukan ibadah? Apakah di sekitarnya Naal ini memang Naal di sekitarnya ini tidak melakukan sholat sunnah ataupun sholat 5 waktu ini? Kalau di sekitar saya itu Pak, ketika saya melakukan sholat ini aman sih Pak, kayak Aman. sholat enggak gitu sih Pak, kayak begitu sih, kayak ibaratnya semau saja di. iya Pak. Itu yang menjadi permasalahan Naal hadapi ini, bahwasanya Naal ini tidak meyakini bahwa di dalam beribadah itu ada manfaat yang didapatkan. Nah, manfaatnya itu Bapak juga tadi lupa lalai menjelaskan bahwasanya ada manfaat kemudian yang didapatkan dari beribadah. Contohnya misalnya ketika Ali ini rajin beribadah, nah ada kemudian manfaat yang didapatkan di situ, misalnya menjadi pikiran lebih tenang, hati lebih damai. Itu Pak, Betul tak? Pernah itu Pak, Pikiran lebih jernih. Bagaimana? Betul Pernah. apa tidak? pernah itu Pak, kan pernah Pak satu kali itu Pak saya sholat apalagi yang sepertiga malam Pak, Sholat tahajud. iya Pak, itu Pak, kan saya ini Pak rajin Pak, Mas baru ingat ini Pak. Ya. Coba ceritakan. Coba. Gimana nih Pak? Ayo, iya. coba. Begini Pak, ceritanya itu begini Pak, kan ada tugas dari sekolah itu Pak, mata pelajaran
fisika pak. Fisika. Itu yang Mapil fisika deh. Iya, Mata kuliah fisika. mata pelajaran fisika. Iya. Hitung pak. Iya, iya. Gue rasa itu pak deh. Kenapa lah? Pas sekali ini yang soal perhitungan, padahal ini tidak ini perhitungan Iya, ini iya. pak. Langsung pak, langsung situ pak. Itu malam siang. Saya apa? Stop itu belajar itu pak. Stop. Langsung saya lakukan tidur. Tidur malam tuh pak. Ketika saya bangun, coba sholat deh, sholat itu. Sholat sepertiga malam. Iya pak. Dan kudengar juga itu pak, muncul di SMP saya pak, manfaatnya dari ini Iya, pak. iya. Akan jalan pak di situ pak. Betul, betul. Ketika saya sholat itu pak, langsung nggak tahu kenapa kayak badan terasa ringan, kayak pikiran jernih begitu pak. Langsung itu langsung ku coba lagi kubuka itu mata pelajaran fisika itu pak, langsung kayak tidak aku mengerti semuanya pak, tidak aku mengerti mata setidaknya ada tahu sedikit pak. Itu sih pak, ya bila bukakan itu jalan begitu pak, meskipun tidak semuanya tapi bisa tahu kita sedikit pak, tapi saya merasa Hati dan iya pak, pikiran jernih. iya pak, Jalan akan dibukakan. Iya. Kalau memang dari hati. iya pak. Jadi kan tidak lama ini kalau tidak salah tanggal 11 tanggal berapa Pina Al akan melakukan Olimpiade Nasional? Tanggal 15 pak. Oh 15, sorry Bapak lupa. Nah dari situ Naal bisa manfaatkan ibadahnya ini, rajin-rajin beribadah, dilancarkan nanti Olimpiadenya. Kalau memang Naal ini rajin beribadah, insya Allah Allah akan memberikan jalan kemudahan untuk mendapatkan juara. Nah, Naal ini sendiri kan ketika mendapatkan juara 2 ataupun juara 3, Naal itu kan tidak katakan sebagai juara. Oh iya pak, Toh? iya pak, Naal ini katakan sebagai juara kalau Iya, Pak. mendapatkan juara 1. iya pak. Baru berat juga yang permasalahan Naal hadapi ini. Mengapa kemudian Naal tidak menganggap bahwa juara 3 ataupun juara 2 itu sebagai juara? Mengapa? Kayak gini pak, kayak juara 2 dan juara 3 itu pak, kayak ketika saya mendapat karena saya pas sering mendapatkan juara 1 pak, cepat lomba saya mendapatkan juara 1, baru ketika saya tiba-tiba dapat juara 2 dan juara 3 langsung ditanya, Al juara berapa ini Olimpiade? Juara 2. Oh, juara 2. Begitu dia responnya pak, Lalu langsung send down di situ pak, langsung kalau misalnya aku dapat juara 1, Al juara berapa aku dapat baru-baru ini kan Olimpiade? Juara 1. Juara 1 tahu itu kayak gitu pak, kayak ibaratnya pak, langsung beda suasana hati. ini dia suasana hati pak. Begitu. Jadi memang harus ditingkatkan ibadahnya lagi. Pertama harus meyakini bahwasanya ada manfaat yang didapatkan dari ibadah ini. Seperti tadi tuh, misalnya Naal kan sudah tadi ceritakan pengalamannya yang sholat sepertiga malam. Itu kan salah satu manfaatnya itu. Nah, saya bertanya lagi ya. Menurut Al, apa yang membuat kan tadi sudah diceritakan manfaatnya tuh yang saat itu. Nah ini saya akan bertanya, apa yang membuat Naal ini membuat ibadah tidak memberikan manfaat lebih selain dari kewajiban? Apa yang membuat Naal ini Naal ini merasa tidak memberikan ketika sholat tuh, apa yang membuat Naal ini tidak berpikiran bahwa ini beribadah tidak memberikan manfaat? Iya. Selain dari kewajiban, Apalagi orang tak misalnya begini, kalau Naal ini kan bisa dibilang rajin di sholat kewajibannya, sholat wajib.
Nah di situ kan ada ya memberikan manfaat yang didapatkan, contohnya mendapatkan pahala dari Allah karena sudah melakukan sholat ibadah ini, sholat kewajiban ini. Baru ketenangan batin juga. Nah itu dia. Nah selain dari itu, apa yang merasa Naal ini merasa dia memberikan manfaat lebih dari ibadah ini? Kayak kita kayak kurasa kayak gerakan tok jika melakukan ibadah begitu Pak. Hanya sebatas ibadah saya deh. Tapi selama kayak kalau itu waktu sholat tahajud itu Pak, dan 3 malam itu Pak, karena niat sih Pak, jadi aneh sih Pak, kayak langsung pikiran tuh terbuka ki batin tenang. Itu mungkin gara-gara Pak dan niat sih berapa nih dilakukan tok ji. Iya, hanya melakukan sebagai kewajiban. Iya, Tidak Pak. meyakini. Iya Pak. Itu yang jadi permasalahan Naal hadapi sekarang ini, yang harus dirubah atau sedikit demi sedikit saja. Iya Pak. Jadi saya ingin mengulas kembali mengenai ibadah Naal ini. Bagaimana perasaan kemudian Naal hadapi ketika sudah istilahnya selesai. Iya, santai. Perbaiki. Santai. Nah, gampang cak bermasalah. Iya. Ini kan demi kebaikan Naal Oh sendiri. iya Pak. Nah, kita lanjut. Jadi bagaimana kemudian perasaan setelah Naal melaksanakan ibadah? Bagaimana perasaannya? Perasaan ketika selesai melaksanakan ibadah kewajiban seperti sholat 5 waktu. Bagaimana perasaannya? Apakah Naal ini merasa tenang, ataukah kebalikannya merasa risih karena ibadah ini dilakukan setiap hari? Bagaimana perasaannya? Susah itu Pak, tergantung sih Pak. Tergantung. Iya kayak ada harinya tenang atau ada harinya ini. Kayak itu sih Pak, kayak tergantung ini bagaimana itu hari itu kayak bahagia atau bagaimana, tergantung itu Pak daripada aku. Jadi Naal ini ibadah, ketika selesai beribadah Naal ini tergantung dari mood sebenarnya Iya Pak. Begitu, kadang merasa, kadang ketika suasananya memang happy ya, Iya happy, senang. Pak. Ketika merasa memang dalam keadaan keterpurukan, ini sedih apa segala macam. Tapi itu sih Pak, yang diceritakan tadi Pak, yang tahajud itu Pak. Baik. Lagi terpurasa terpuruk sebenarnya itu Pak. Tapi Nah dari situ memang manfaat dari ibadah. Ibadah ada merasa ketenangan dalam hati, pikiran menjadi jernih, kita bisa pikiran itu kayak terbuka memang. Jadi misalnya Naal ini kan tadi sudah melaksanakan sholat ibadah tahajud, yang dikatakan tadi bahwasanya pikiran ataupun hatinya Naal ini merasa tenang. Nah itu salah satu contoh manfaat dari ibadah. Kita bisa terbuka pikirannya melalui untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang Naal hadapi di luar sana. Ketika Naal ingin melaksanakan apalagi nih olimpiade yang diikuti. Nah sebelumnya itu Naal bisa melaksanakan sholat sepertiga malam, meminta kepada Allah bahwasanya semoga dilancarkan olimpiadenya, semoga dipermudahkan jalannya untuk mendapatkan juara 1. Toh iya Pak. begitu. Nah selanjutnya Jadi ini Pak, sorry Pak. Jadi ini Pak, berarti Pak harus misalnya ini ada yang mau dapat gaji harus sholat baru ya niat Pak. dengan hati, niatkan memang dari hati bahwasanya Jadi niatnya jangan hanya sekedar dibaca Pak, dalam hati memang bahwasanya meyakini dalam hati bahwasanya ketika saya beribadah ini ada kemudian manfaat yang saya dapatkan. Begitu. Iya Pak. Begitu, mengerti sekarang. Ngerti Pak. Jadi selanjutnya apakah ada perasaan kecewa atau ragu, mungkin sekedar hambar saat beribadah begitu? Yang tadi Pak kayak
kayak pakai itu hari sehari ini Pak banyak Pak banyak masalah Pak langsung sholat juga sama sih Pak ya itu sih Pak merasa Begitu cuman sekedar ibadah kok Iya, Pak. saja apa begitu. ya pernah dulu Pak Ya, coba. dapat kayak menurut Pak derajat Tommy hari-hari derajat persiapan olimpiade Pak. Langsung kayak langsung itu di olimpiade tersebut dapat juara 3 Pak langsung kayak ganda sena kayak suratnya kayak itu sekedar surat itu kayak ada perubahan karena di hari tersebut Pak ada Pak merasa tidak senang tuh Pak dapat juara 3 Pak. Jadi setelah tadi berdiskusi ataupun Naal ini menceritakan tentang pengalaman-pengalamannya mengenai tentang permasalahan yang dihadapi, yaitu sebenarnya ini Naal bukan situasi ataupun masalah yang buruk yang dilakukan seperti bolos ataupun mengganggu temannya, bukan seperti itu. Jadi Naal ini menghadapi masalah kebaikan yang harus ditingkatkan, Bukan masalah bukan masalah-masalah yang seperti di luar sana Negatif, yang bukan masalah masalah negatif. Oh, iya, Pak. Masalah negatif sebenarnya karena kan Naal ini tidak meyakini, tetapi Bapak katakan tadi bukan masalah yang banyak siswa yang dihadapi. Pak, makanya itu kalau masalah negatif ini Pak merugikan orang lain atau Merugikan diri sendiri. iya Entah bagaimana, cocok atau Oh, tidak? iya, Pak. Merugikan diri Naal sendiri. Karena kan Naal ini sendiri meninggalkan sholat sunnah, tidak meyakini dari hati. Naal ini sendiri melakukan ibadah itu hanya secara tok saja, hanya untuk mendapatkan pengakuan dari lingkungan sekitarnya. iya Pak. Pengakuan tak? Begitu. Jadi setelah berbincang-bincang tadi, ketika Bapak ingin menyelesaikan permasalahan Naal ini, Bapak menggunakan teknik diagnostik yang namanya teknik penguatan positif. Maksudnya itu Penguatan positifnya bagaimana itu Pak? Nah, mungkin Naal ini sendiri mengerti positif. Apa kata positif? Iya baik. Baik, iya Pak. Nah, dari situ Bapak bisa menggunakan penguatan positif bahwasanya di dalam beribadah itu ada seperti yang Bapak katakan tadi, ada kemudian manfaat yang didapatkan, begitu. Oh, iya Pak. Misalnya ketika Naal ini selesai beribadah sunnah seperti yang tadi katakan Naal sendiri ketika melakukan sholat sepertiga malam, ada manfaat yang kemudian Naal apa yang didapatkan. Contohnya seperti apa tadi yang Naal katakan? Ketenangan pikiran. Ketenangan dalam hati. Iya berketerbukaan pikiran Pak. Keterbukaan itu. Jadi ibadah itu bukan hanya perintah yang harus dipatuhi, mengerti tidak? Tetapi juga bentuk komunikasi kita terhadap Allah. Melalui ibadah itu bisa mendekatkan kita kepada Allah. Bahwasanya begini, seperti bagaimana kita berbicara dengan orang yang kita cintai. Nah dari situ, dari beribadah bisa membawa kita ketenangan ataupun kebahagiaan ketika kita melaksanakan ibadah itu sendiri. Harus diyakini memang bahwasanya ketika kita selesai beribadah, begitu, ada kemudian ketenangan yang kita dapatkan dari situ. Misalnya pikiran mulai terbuka, apa yang kemudian masalah yang kita hadapi. Nah dari situ ada yang namanya solusi. Bagaimana kemudian solusi yang kita lakukan ke depannya mengenai permasalahan yang kita hadapi. Dari situ. Tapi solusinya Pak dari saya tuh mungkin. Nah, bisa dari Naal hadapi, bisa dari Bapak bisa memberikan berbagai solusi. Begitu.
Nah, berbicara tentang solusi, bagaimana kemudian Naal ini menghadapi permasalahannya Naal ini, apa solusinya kalau Naal sendiri? Kan tadi Bapak sudah menjelaskan apa kemudian manfaat yang didapatkan dari beribadah. Nah, lalu misalnya apa kemudian manfaat yang ataupun apa solusi yang Naal tawarkan untuk kedepannya, begitu? Ya, mungkin kan ini masalah saya ini Pak, kayak ini berpikir secara gitu Pak, kayak logika tuh Pak. Secara logika. Maksudnya bisa jelaskan? Kayak ini saya hidup ini Pak, kayak untuk kebutuhan kognitif saja, kayak spiritual pun tidak terpenuhi begitu Pak. Begitu. Iya Pak. Jadi mungkin solusinya itu Pak, pertama mungkin Pak, yang paling penting itu Pak, kayak ketika saya ingin melakukan sholat itu Pak atau beribadah itu Pak, kayak harus niat Pak, Harus niat. harus niat Pak. Karena kan memang bagaimana, memang sebelum kan sholat kan memang harus niat, ada niatnya. Tapi niat yang Naal ini yang maksud bagaimana? Kayak niat diucapkan dalam mulut tapi harus kena di hati batin Pak, kayak bukan sekedar diucapkan niatnya Pak, kayak harus hatinya Harus memang dari hati. iya Pak, harus dari hati gitu Pak. Baru yang kedua itu Pak, bagi waktu sih Pak, kayak untuk melakukan yang ini Pak, kayak itu Pak, kalau niat apa yang apa niat sunnah itu Pak. Sunnah. Iya Pak, kan biasanya wajib itu sunnahnya supaya itu supaya sesuai itu Pak, wajib dilaksanakan dari sunnah Pak. Kan posisinya di sini Pak, kan saya ibaratnya kan yang wajib dilaksanakan tuh Pak, kan wajib sudah dilaksanakan Pak. Iya. Kan tinggal ditata lagi ini ya Pak, yang di bawahnya, yang sunnahnya iya, begitu. Tetapi yang jadi permasalahannya Naal ini, bagaimana kemudian Naal ini lakukan sholat sunnahnya kalau Naal ini tidak meyakini bahwa ini sholat memang ada manfaat yang didapatkan dari situ. Begini pasti dengar ya, bahkan mau ya sudah aku bilang kan tadi Pak, yang mau harus niat Pak, demi hati Pak, bukan mulut yang ucapan niat, supaya demi kebaikan juga ini pasti benar nih atau Pak, ini sholat kita beribadah ini Pak. Karena kan laki-laki yang dipegang perlakuannya, bukan omongannya kan. Iya, Pak. Kalau cuma sekedar omongan tidak bisa. Begitu. Jadi ya, itu ya solusi yang Naal tawarkan tadi toh. Iya Pak, yaitu niat sepenuh hati Pak, baru ada manfaat dari beribadah. daripada baru ngajarin waktu mau tata ini ya, Ajarin waktunya. yang mau tata ini Ibadahnya. pada sunnahku Pak. Iya, Pak. Gitu. Jadi ketika kita berbicara tentang ibadah, tentunya ada kemudian manfaat yang didapatkan dari situ. Contohnya bentuk komunikasi kita dengan Allah melalui beribadah, contohnya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika kita meminta sesuatu dengan ikhlas, tentunya Allah akan memberikan yang terbaik kepada hambanya, kepada kita, contohnya kepada Al. Karena kan dekat-dekat ini kan Al nanti akan mengikuti lomba Olimpiade matematika. Nah, dari situ ketika Al memang dari hati untuk melakukan ibadah, melakukan doa sesungguhnya dari hati, tentunya Allah tidak semerta-merta. Ih, kenapa? Iya Pak, ada tiba-tiba aku ingat temanku Pak. Apa itu? Itu temanku Pak, tiba-tiba tuh ini sholat tuh, habis sholat nih Pak, langsung berdoa. Ya Allah seperti biasa. Maksudnya apa itu? Seperti biasa. Ya Allah seperti biasa. Mungkin itu temannya berdoa, memang sebelumnya berdoa meminta kepada Allah tentang apa yang dia ingin capai. Iya, Nah, dari tapi kan situ, masa ya Allah seperti biasa. Maksudnya itu Pak. seperti itu yang memang harus ditinggalkan, tidak boleh. Ketika kita tadi lucu sekali itu Pak. memang lucu. Sorry Pak, Ya tidak apa apa lagi Pak? Ini kan pengalamannya Naal yang Oh, iya, ceritakan Pak. tentang temannya. Jadi saya ulangi tadi bahwasanya ketika kita minta
doa, ketika kita beribadah kepada Allah, ketika kita meminta dengan ikhlas kepada Allah, Allah itu tentunya pasti akan memberikan yang terbaik kepada hambanya, kepada kita. Melalui dengan doa ini, Al mungkin mulai merasakan bagaimana kemudian kekuatan-kekuatan ibadah spiritual ini, dan mulai meyakinkan kepada Allah bahwa dengan beribadah ini ada dampak yang kemudian Naal capai, begitu, membawa dampak pada kehidupannya Naal, begitu ke depannya. Jadi melalui dengan ibadah ini, Bapak berharap semoga Naal ini ada kemajuan, begitu. Bagaimana dengan Naal sendiri? Apakah Naal ini mampu berubah, mampu meningkatkan? Iya Pak, masa kemajuan ini Pak langsung Pak dilakukan semua? Tidak, ada namanya bertahap ditata. Tidak, Bapak tidak menekankan bahwasanya Naal ini harus memang tercapai semua ibadah. Karena kan yang namanya manusia kan tidak luput dari namanya kesalahan. Pasti adalah beberapa yang luput kita tinggalkan. Tetapi Bapak minta ini ditata memang dari awal. Setelah kita melakukan sesi konseling, Naal ini bisa meningkatkan kembali ataupun bisa meningkatkan ibadahnya, bisa meyakinkan dari hati. Jadi begitu sih yang Bapak. Baru Pak, maksudnya Pak mau diukur itu Pak, niatku sepenuh hati itu bagaimana Pak? Bukan diukur, Bapak nanti bisa, nah kan setelah nanti sesi konseling ini, Bapak akan memberikan buku. Oh iya Pak, buku catatan. iya Pak. Nah nanti Bapak jelaskan terkait dengan bukunya. Jadi kita fokus saja di sini yang permasalahan yang Al hadapi. Jadi seperti yang tadi kita katakan bahwasanya melalui teknik penguatan positif ini, teknik yang ada di bioforistik, Bapak menjelaskan tentang penguatan. Maksudnya adalah bagaimana kemudian Bapak menjelaskan manfaat yang didapatkan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Ada manfaat yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala turun ke kita, begitu. Istilah gitu. Tapi lu tidak Pak. Iya Pak. Nah tadi kan cerita tentang ada manfaat yang kemudian didapatkan setelah sholat wajib ataupun sholat apa tadi? Sunnah. Sholat sunnah yang didapatkan karena 3 malam. Karena niat sepenuh hati itu Pak. Jadi ketika Naal ini selesai beribadah sholat wajib, nah dari situ Naal ini bisa memperdalam lagi ataupun bisa mencoba contohnya berzikir, karena kan Naal ini kan anak rohis, tentunya kan di dalam sekolah itu, di dalam rohis itu diajarkan berbagai memperdalam ibadahnya. Contohnya diajarkan bagaimana kemudian Naal ini berzikir setelah beribadah, begitu, setelah sholat. Nah itu juga anunya Pak, kayak itu juga kayak kayak zikir lebih baik belajar matematika ding, karena mau olimpiade di situ Pak. Cuma secara otak dilakukan toh, tidak meyakinkan. Iya Pak. Nah begini, ketika Naal melakukan sholat sunnah lebih rutin lagi toh, istilahnya lebih rutin, karena kan ini sholat wajibnya sudah dilakukan, sudah baik, tetapi di situ tadi permasalahannya toh, ketika Naal ini melakukan sholat wajib. Nah sholat wajib, dan ketika sholat wajibnya ini
dilakukan memang dari al. Setelah sholat wajib tuh berzikir. Nah dari berzikir itu ketika al ini melakukan secara berulang, tentunya dari situ pasti al ini merasakan bahwasanya ada hubungan yang lebih dekat dan lebih ikhlas dengan Allah, begitu. Ada hubungan batin ketika al ini melakukan ibadah, begitu. Bagaimana Naal sendiri mengenai tanggapannya mengenai yang Bapak katakan tadi ketika Naal ini rajin ki sholat sunnah. Nah dari sholat sunnah itu Naal ini meyakini bahwasanya kita memang ada manfaat yang didapatkan. Bagaimana tanggapannya terkait itu? Ayo coba cerita. Sangat baik bagi diriku itu Pak, sangat baik. Kenapa? Kalau misalnya niat itu Pak, niatkan intinya itu niat Pak. Kalau misalnya dari ini tuh Pak, dari sisi konseling ini kan dari hampir 1 jam itu Pak. Iya. Bikin niat sebenarnya ini Pak, ini anuku. Kalau niat terus niat tidak bagus akan kena seluruh aspek ini Pak, aspek kehidupannya Naal. Contohnya Naal bagus, mulai terbuka pikirannya Naal terkait dengan beribadah. Ayo contohnya itu Pak, ceritakan. seperti itu yang itu Pak, kan mau susahnya ini mata pelajaran fisika tuh Pak. Iya. Langsung laku kerjaan itu Pak, tidur di situ Pak. Iya. Ketika saya tidur Pak, langsung bisa bangun. Ketika saya bangun, kupikir lagi, mas kepikiran kenapa susah sekali ini mata pelajaran fisika Pak. Langsung sholat deh, Sepertiga malam. sepertiga malam deh, Sholat tahajud. atau sholat tahajud. Terus? Langsung Pak, langsung terbuka pikiran di situ Pak, batin tenang Pak. Langsung itu mata pelajaran fisika. Meskipun aku mengerti semuanya tapi langsung ada, aku tahu kan dulu ya, kan sebenarnya tidak aku tahu kita langsung itu kita melakukan kegiatan itu Pak, langsung terbuka sisi itu Pak. Iya Pak, langsung kita tahu ini untuk belajar sedikit begitu. Betul. Kira-kira mungkin begitu Pak? Iya betul memang. Ada memang manfaat keyakinan hati. Iya. Pikiran merasa tenang, merasa terbuka, begitu. Nah, memang betul apa tidak setelah melakukan ibadah tadi, ibadah sholat sunnah? Itu sekali Pak. Iya Pak. Jadi ibadah juga ini menjembatani kita dengan pengalaman ibadah lainnya. Iya Pak. Mengerti? Gitu, Pak. Bagaimana contohnya? Ibadah ini bisa menjembatani kita dengan pengalaman ibadah lainnya. Iya Pak. Kayak ibaratnya mungkin itu Pak, ijazah mungkin kalau bahasanya kayak ketika kan dulu Pak pernah berhasil dulu tuh Pak, itu karena antar kayak itu sholat tahajud Pak. Iya. Langsung kayak mau ke sholat tahajud lagi, tiba-tiba ini lagi apa, kayak lagi deh. Oh lagi beribadah Kayak terulang lagi yang waktu itu deh. Kenapa ini ya terbuka itu hati Pak. Tenang di pikiran kayak nggak tahu kayak itu jipa kayak wow gitu. Wah, ibadah ini memang wah. Iya Pak. Aduh, memang betul yang dikatakan Naal tadi bahwasanya di dalam beribadah itu menjembatani kita dengan ibadah lainnya. Iya Pak. Yang dimana setelah kayak mau kayak itu mau lagi dengar ceramah. Iya betul. Setelah Naal mulai merasakan manfaat spiritual dari ibadah sholat wajib, ya Pak. Nah, Bapak bisa mengajak untuk mencoba ibadah sunnah ataupun zikir ringan untuk melihat bagaimana kemudian ibadah ini bisa menjadi tolak ukur atau bisa memperdalam pengalamannya dengan Allah. Nah, dengan melibatkan dalam berbagai bentuk aspek ibadah, tentunya ini bisa merasakan hubungan lebih dekat lagi dengan lebih ikhlas
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala begitu. Mengerti? Mengerti yang Bapak katakan atau tidak? Jadi setelah Naal ini melakukan ibadah, tentunya ada kemudian manfaat yang didapatkan dari situ. Misalnya Naal merasakan hubungan dengan Allah ini semakin dekat, karena kan ikhlas melakukan ibadah itu dari hati memang. Entah bagaimana menurut Ali sendiri? Nah itu tadi sudah penjelaskan tuh Pak. Yang tadi Pak, ya niat itu yang lebih penting Pak. Niat. Iya Pak, untuk ketenangan hati Pak. Begitu. Iya Pak. Jadi begitu ceritanya nih. Setelah karena kan juga ini Momi 1 jam Pak. 1 jam. Kesepakatan tadi itu Pak 1 jam tuh Pak. Iya, jam waktunya juga, jam mata pelajaran lainnya juga akan Iya, masuk. Pak. Toh. Jadi Bapak tidak akan berlama-lama lagi. Jadi seperti tadi bahwasanya oh tidak seperti ini. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Naal. Bagaimana kemudian perasaan Naal hadapi, Naal rasakan ketika selesai, ketika kita melakukan face to face konseling individu ini, apa kemudian Naal rasakan? Iya. Saya rasakan itu Pak, kayak bisa menemui suatu apa nih kayak jalan. Kayak oh ternyata ini manfaatnya di bisa ulang jadi ku tahu deh ternyata ada di manfaatnya di Pak ini dengan diri tak kira kewajiban itu dilakukan tahu ya ada jalan di situ Pak tahu itu manfaatnya ini apa ini sembarang itu Pak Gitu. oh iya Pak Begini Naal. Jadi di dalam beribadah memang itu, karena kan ini beribadah memang jadi tiang agama kita ya, jadi tiang abang menjadi tiang agama. Contohnya seperti sholat 5 waktu, karena kan ketika kita melakukan sholat waktu tentunya pintu-pintu untuk jalan ke surga itu terbuka. Entah, karena kan memang tolak ukur dari sebuah keberhasilan agama Islam itu kan bisa dilihat dari ibadah sholat 5 waktunya. Bagaimana? Ketika kita melakukan sholat 5 waktu tentunya pintu-pintu surga ini terbuka. Begitu. Karena kan ketika saya mendengarkan ceramah dari Ustadz yang mengatakan bahwa ketika kita 7 langkah dari pemakaman, ketika ada seseorang melangkah 7 langkah atau 7 langkah. Nah, 7 langkah dari pemakaman kita. Nah, di situ malaikat apa yang menanyakan kita di situ? kita juga Nah, cari tahu nanti. Oh, iya. Cari tahu setelah sesi konseling ini, cari tahu Nabi yang menanyakan terkait amal ibadah ataupun amal buruk kita di dunia. Cari tahu nanti. Intinya, Bapak akan tayang di sesi konseling berikutnya. siapa Aduh, bahaya juga Nali tidak mengetahuinya. iya kayak itu ya apa kayak belajar agama itu belajar tahu ini Pak yang dipahami itu kayak sholat pun kayak sholat tahu ini kami tahu itu apa ya Nah, jadi kan kita lanjut. Jadi kan ketika 7 langkah seseorang dari pemakaman kita, malaikat itu akan menanyakan kita, man rabbuka? apa itu Siapa Tuhanmu? oh Ya. iya Lalu ketika kamu menjawab, sorry Pak ketawa nih kita lagi Pak kayak man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Ketika Naal ini tidak bisa menjawab, tentunya malaikat itu akan mencambuk kita. Iya betul. Saya tidak bermain-main ini Al. Karena kan ini informasi yang saya dapatkan ini valid dari ceramah-ceramah Ustadz di luar sana yang Bapak dapatkan. Terus siapa nabimu? Siapa nabimu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. iya Pak Lalu tidak Pak. laptop laptop kenapa Pak Siapa Tuhanmu? Lalu siapa nabimu? Lalu apakah kamu melaksanakan sholat ibadah 5 waktu? Sholat 5 wajib. 5 waktu. Sorry. iya Yang sholat 5 wajib kan itu ya. waktu wajib Iya, maksudnya Bapak iya Pak Subuh, duhur, asar, maghrib, isya itu kan 5 waktu kan. Jadi ketika
Naal ini melakukan itu, maka lolos ke tahap berikutnya. Tetapi kalau Naal ini tidak meyakini dari hati, tidak meyakini dari pikirannya memang bahwasannya ibadah ini memang kewajiban dari Allah, terus hal ini meyakinkan dari hati bahwasannya ibadah ini memang ada kemudian manfaat yang saya dapatkan dengan ikhlas Naal ini lakukan, begitu ada manfaat kemudian yang didapatkan. Contohnya tadi seperti kan ada memang pikiran menjadi jernih, ada kemudian hati pikiran menjadi tenang, begitu. Bagaimana Naal? Akan diimplementasikan Pak. Akan diimplementasikan ini deh. Pak, Bisa 1 jam di waktunya ini Pak. 1 jam? Iya, kesepakatan tadi 1 jam. Oh iya. Jadi Lewat 2 menit Pak. Tidak apa-apa sih Pak. Jadi Bapak berharap itu sih tadi lebih ditingkatkan lagi ibadahnya, karena kan dari meningkatkan ibadahnya lagi seperti sholat sunnah bisa memang diyakinkan dari hati bahwasanya ibadah ini memang bisa mendapatkan manfaat spiritual, begitu. Jadi kapan kita bisa, apalagi istilahnya ini, bisa melanjutkan sesi konseling kita di sesi berikutnya, karena kan Minggu depan sih Pak. minggu depan Iya Pak. betul di jam yang sama. Siap Pak. Kan jam BK tuh posisinya ini Pak. Ya Bapak luruskan, jadi di BK sendiri itu ataupun di bimbingan konseling yang bertaraf, apalagi bimbingan konseling individu, tidak hanya satu yang dilakukan, bertahap karena kan nah betul itu kan Naal mengerti. Jadi di buku ini ada beberapa elemen-elemen ataupun ada beberapa catatan yang harus Naal penuhi. Ini lihat. Oh, ini kayak jurnal harian yang Ya, Bapak jurnal lakukan, Pak. harian. Jadi ketika Naal melakukan ibadah, Naal itu bisa memfotonya ataupun bisa dokumentasi. Lalu saya sholat sunnah di jam begini, begitu. Lalu ada bukti yang tertera pada jurnal harian tersebut. Bagaimana? Mengerti Pak? Ya, baik. Mungkin sesi konseling kita pada hari ini diusai karena kan juga waktunya sudah habis. Jadi mata pelajaran matematika yang Pak. lainnya juga masih. Masa mata Ya, pelajaran. Bapak mengerti. Jadi Bapak sangat berterima kasih kepada Naal sudah meluangkan waktunya untuk bisa bercerita tentang masalah yang dihadapi. Sebenarnya saya juga terima kasih juga ini Pak ya. Mereka kan di pikiran ternyata ada manfaatnya Pak Pak. Iya, kita sudahi saja proses bercerita kita pada siang hari ini. Bapak berharap Naal ini tidak jenuh, tidak bosan untuk melakukan ataupun curhat kepada Bapak melalui permasalahan yang dihadapi. Ya, sekian dari Bapak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak masuk di mata pelajaran matematika. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Naal.